Ya, pemirsa Tegar TV dimanapun Anda berada, kita lanjutkan dialog spesial kita pada sore hari ini. Seperti saya sampaikan di depan tadi, tamu kita adalah Bapak PLT Direktur Dr. Imam Ghazali, SPAN, KMM, MKes, didampingi Wakil Direktur Umum dan Keuangan Dr. Marzuki Sayoti, SPOGK, dan Wakil Direktur Pendidikan Pengembangan SDM dan Hukum Dr. Elita M. Utari Mas. Saat ini kita berada pada sesi kedua. Sesi pertama, profil beliau, ketiga narasumber itu telah disampaikan dengan tema sosialisasi program kerja Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Muluk. Saat ini kita membicarakan soal tema ini Pak Dr. Imam, Pak Direktur. Ini terkait soal program kerja, ada hal yang menarik. Ini soal bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Muluk ini saat ini ditunjuk oleh pemerintah sebagai rumah sakit pengampu pelayanan prioritas Kementerian Kesehatan. Ini menarik ini. Lebih jelasnya bagaimana Pak Dokter? Silakan. Baik. Jadi begini. Pemerintah pusat menggulirkan suatu program layanan. Ya, dari 11 program layanan. Lampung mendapatkan 10 layanan, di mana 9 layanannya, ya, di mana 9 layanannya ditunjuk Lampung Rumah Sakit Abdul Muluk sebagai pengampu, ya, pembina, pembimbing, juga mempersiapkan rumah sakit kabupaten untuk menjadi ampuan kami. Jadi ampuan itu binaan atau? Binaan, ya. Jadi ada satu pelayanan yang harusnya hanya didapatkan di kota besar misalnya, hanya di Jakarta. Tetapi dengan program ini, layanan itu bisa didapatkan sampai ke tingkat kabupaten. Abdul Muluk lah yang melakukan pembinaan terhadap kabupaten-kabupaten ini dari 9 pengampuan itu, mulai dari jantung, kanker, diabetes mellitus, TB, gastrohepatologi, ya, kemudian ada KIA, ya. Nah, diharapkan kabupaten itu bisa melayani itu dengan baik. Oleh karenanya, rumah sakit kabupaten itu. Ya, oleh karenanya pemerintah melakukan program ini agar pelayanan itu bisa sampai di sana. Jadi daerah juga harus siap dalam infrastruktur dan sumber daya manusianya. Mereka diminta untuk mengupgrade kemampuan, karena ke depan suatu layanan itu dinilai bukan pada akreditasinya, tetapi dinilai dari kompetensi dan kemampuannya. Ya, sehingga bukan administrasi atau akreditasinya bukan, ya Pak Dokter ya. Jadi kita sekarang dalam Undang-Undang 17 2024 ini dinyatakan bahwa satu rumah sakit dinilai berdasarkan kemampuannya. Untuk itu maka dipersiapkanlah segala bentuk infrastruktur maupun sumber dayanya. Nah, sumber daya juga tidak hanya pada penguatan jumlah, tetapi kemampuan, skill, ya, yang lain, ya, baik manners, etika, dan segala macam. Nah, kita bersinergi dengan pusat, dan kita ikut dalam menopang kegiatan pemerintah daerah, khususnya yang kemarin digulirkan bahwa platformnya Lampung In itu juga harus sinergi dengan kita. Nah, melalui layanan-layanan itu nanti masyarakat bisa menilai keterbukaan Abdul Muluk sudah harus sudah mampu menjadi layanan publik sebagai sahabat masyarakat. Jadi masyarakat menilai 9 pengampuan itu stroke itu unit stroke di Abdul Muluk itu jalan nggak sih sebenarnya? Jadi kalau misalnya dari kabupaten
ada stroke dan dia tidak mampu, dia harus merujuknya ke Abdul Muluk karena sertifikasinya ada di Abdul Muluk. Jadi diharapkan kabupaten merujuknya ke Abdul Muluk. Nah, dari sana kita nanti lakukan pembinaan kepada mereka. Mereka juga untuk siap melayani itu. Itu mulai tahun berapa sih program itu sebagai pengampu itu, Pak Direktur? 2022 sudah mulai digulirkan. Terutama 2024 itu untuk electronic medical systemnya. Ya, dia haruskan kita harus sudah bisa bridging lah ya untuk kegiatan apa yang dikerjakan harus bisa dilaporkan ke pusat. Itu sudah mulai dicanangkan starting 2024 seluruh rumah sakit di Indonesia ini harus sudah mulai melaksanakan itu. Menarik ini Pak Direktur. Ada 9 layanan prioritas. Tapi tentunya persiapan baik dari pengembangan SDM, pelayanan dan sebagainya. Tapi sebelum ke situ ada yang menarik juga ini Pak Direktur. Ini soal implementasinya, termasuk tantangan dan hambatan terkait soal pengampuan itu Pak Dokter. Silakan. Ya. Jadi dalam mengimplementasikan ini, Abdul Muluk berkomitmen untuk menyiapkan sumber daya, ya, sekaligus ini sebagai hambatan sebenarnya, karena kesiapan tenaga medis juga untuk mengambil kesempatan untuk bersekolah itu juga tidak banyak. Ternyata yang mau berangkat ke sekolah itu kadang-kadang dibatasi juga dengan satu aturan-aturan. Oleh karenanya Abdul Muluk membuka diri bagi peserta yang bukan PNS supaya bisa masuk database dalam Abdul Muluk, sehingga bila mana kita dibutuhkan mereka kita prioritaskan. Begitu juga dengan kabupaten. Kabupaten juga sulit mencari SDM yang mau berangkat sekolah. Karena Pak, sekolah itu Pak pahit Pak. Iya, perjuangan. Pahit, iya. Pahit ininya. Susah masuk. Pahit, tapi manis buahnya, Pak. Iya. Jadi itu kesulitan kita dan Abdul Muluk berkomitmen untuk bisa menambah infrastruktur, memutakhirkan, memodernisasi, dan kita siap untuk itu semua. Bahkan dengan digulirkannya kerjasama dengan Bank Dunia lewat pusat, kita sudah mendapatkan bantuan CAT Lab yang insya Allah Oktober ini sudah mulai hadir. Tapi bergantung kepada kita semua di sini sanggup nggak menerima barang itu. Oleh karenanya pengampuan-pengampuan yang lain kita harus sanggup ketika kita menyatakan Sami menerima 9 pengampuan. Ya berarti dengan segala upaya. Oleh karenanya kami juga berharap Pemda bisa juga memberikan supportnya kepada kami. Tapi jelas Pemda akan memberikan support ini karena kami adalah satu model yang diharapkan untuk memberikan layanan publik. Oke, menarik nih Pak Direktur. Ini terkait soal pelayanan akibat dari pengampuan itu Pak Dr. Marzuki itu gimana soal pelayanan itu? Iya. Jadi kan menyambung apa yang disampaikan oleh Pak Direktur tadi, bahwa sebetulnya berangkat sistem kesehatan nasional ini berangkat dari visi misinya Kementerian Kesehatan, di mana dicanangkan adanya transformasi kesehatan. Ada 6 pilar sebetulnya transformasi kesehatan itu yang kaitan dengan layanan publik ini adalah terutama rumah sakit adalah transformasi layanan rujukan, dan itu masuknya di rumah sakit. Nah, turunan dari itu kalau kita melihat dari dari pemerintahan saat ini, pemerintahan Prabowo dengan Astacitanya, kemudian juga itu dituangkan dalam RPJMN dan RPJMD dari Pak Gubernur sendiri, itu adalah misi keduanya itu adalah penguatan pembangunan sumber daya manusia, di mana salah satunya adalah
kaitan dengan kesehatan kita implementasikan, kita breakdown sebagai peningkatan dari mutu dan kualitas pelayanan kesehatan di rumah sakit. Terkait dengan itu tadi, dengan adanya 10 layanan sebetulnya, yang satu di jiwa, rumah sakit jiwa 9 ada di kita prioritas. Nah, layanan prioritas yang ada di kita yang 9 itu yang mana sebetulnya kalau kita lihat bahwa akreditasinya ya menjadi prioritas lebih dulu itu adalah KJSUKIA. KJSUKIA itu kanker, jantung, kemudian stroke, uronefrologi, dan kesehatan ibu dan anak. Itu yang menjadi poin utama sebetulnya yang sedang saat ini lagi difokuskan rumah sakit kita. Nah, seiring dengan itu tentunya ini kan kaitan dengan pelayanan ini tidak mungkin akan berjalan dengan baik kalau tidak didukung oleh sumber daya manusianya yang baik, yang berkualitas. Kemudian yang kedua adalah sarana prasarana yang mendukung itu. Nah, untuk itu seperti yang disampaikan oleh Pak Direktur, kita juga memang sangat berterima kasih mendapat bantuan-bantuan yang cukup besar ya dari pemerintah dalam bentuk pengadaan alat-alat kesehatan untuk menunjang program tadi, layanan prioritas tadi. Betul. Kita di tahun ini mendapatkan cath lab. Cath lab itu adalah alat untuk kateterisasi pemasangan ring pada pasien-pasien jantung yang sebelumnya kita sudah punya satu, tahun ini kita dapat lagi. Dan kita sudah bangun infrastrukturnya untuk menyiapkan alat itu akan tiba nanti. Kemudian yang kedua dari pengampuan layanan kanker juga kita mendapatkan di tahun depan itu alat yang namanya kedokteran nuklir SPECT. Itu adalah upaya-upaya untuk menjadikan rumah sakit kita, rumah sakit Abdul Muluk, rumah sakit tipe A menjadi betul-betul rumah sakit rujukan. Sehingga pasien-pasien kanker itu tidak perlu lagi dirujuk ke Jakarta, pasien jantung tidak perlu lagi dirujuk ke Jakarta. Pak Direktur, pasien-pasien kalau misalnya fasilitas kurang ya memang bahkan keluar negeri juga barangkali Pak Direktur ya. Betul. Ya, Pak Marzuki, Pak Dokter, kita lanjutkan pada sesi selanjutnya ya Bu Dokter Elita karena waktu juga ini. Ya pemirsa, ini tak terasa juga kita sudah pada penghujung sesi kedua. Kita akan lanjutkan pada sesi selanjutnya. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Tegar TV.